rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga dicurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah, berjumpa lagi di bulan yang mulia ini, di bulan Sya'ban. Kita menghitung hari insyaallah taala menyambut bulan suci Ramadan. Anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa taala teruntuk khusus umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan harus kita pandang sebagai hadiah dan pemberian yang spesial daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kita insyaallah pada hari-hari ini kita memperbanyak Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah berkahilah kami di bulan Sya'ban, di hari-hari yang tersisa di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami semua pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, ditetapkan iman dan Islam, diberikan kita taufik dan kemudahan, kekuatan lahir dan batin untuk memperbanyak ibadah, untuk mengambil kesempatan emas ini di dalam bulan Ramadan untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik agar kita menjalankan puasa dengan sebagaimana yang diridai dan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar puasa daripada makan dan minum dan hubungan suami istri. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Ramadan ini insyaallah taala menjadi bulan yang menambahkan ketakwaan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sudah bukan rahasia lagi, dari bulan Rajab itu banyak sekali kematian. Mendekati bulan Sya'ban, bulan Ramadan, banyak sekali kematian. Dan ini juga tidak tidak membesar-besarkan, tetapi hampir setiap minggu ada di family kita, ada di kalangan kita, ada di orang-orang yang kita kenal, sekitaran kita itu, hampir setiap minggu ada yang wafat. Hampir setiap minggu ada kabar duka, ada berita duka. Dan ini subhanallah, yakni menjadikan kita ini sadar bahwasanya memang benar-benar kematian itu tidak ada umurnya, tidak ada usianya, tidak ada pengecualiannya, tidak ada sebabnya. Ada yang tiba-tiba, ada yang memang sudah sakit, ada yang sudah memang sudah lama sakit, ada yang sehat. Walhasil itu semua insya Allah menjadi pelajaran bagi kita bahwasannya dunia ini memang benar-benar sementara dan sangat-sangat singkat, dan tempat ini bukan tempat keabadian untuk kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Hiduplah di dunia ini seakan-akan kamu adalah orang yang asing pada tempat itu, atau sebagai orang yang seperti orang yang sedang bersinggah. Kalau kita pergi transit, kita udah tahu kan bekalnya itu sebanyak apa karena transitnya selama apa, tapi bekal yang untuk rumah kita nanti, bekal untuk tempat nanti yang akan kita tinggali dan kita akan menetap di sana, pastinya itu bekalnya yang lebih penting kita persiapkan, yang pasti lebih banyak, dan yang hal-hal yang utama pasti kita sudah siapkan. Begitupun sepatutnya kita di dunia ini. Insya Allah ta'ala kita tidak lalai, tidak tenggelam dalam kenikmatan dunia, dalam kesibukan dunia, dalam permasalahan dunia, dalam gemerlapnya dunia ini, karena dunia ini dan kehidupan di dunia ini hanya sementara. Alhamdulillah wa syukrulillah, kalau kita masih bernafas sampai di detik ini, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita juga disampaikan insyaallah dipanjangkan umur kita sampai memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sewaktu beliau hendak salat dengan para sahabat salat jamaah, beliau mengatakan, "Shalli salata muwaddi'." Sholatlah seakan-akan ini adalah sholat terakhirmu. Ini juga bisa kita terapkan ke semua amal ibadah. Kalau kita membayangkan bahwasannya ibadah ini atau amal baik ini adalah amal yang terakhir, ini adalah kesempatan terakhir bagi saya untuk sholat, atau ini adalah terakhir kesempatan saya untuk menjalankan puasa bulan Ramadan, atau sewaktu saya umrah,
saya menghadirkan di dalam hati dan benak bahwasanya ini bisa jadi, boleh jadi ini adalah umrah terakhir. Sewaktu saya mengeluarkan zakat ataupun sedekah ataupun infak, tadi juga Ibu Feni telah memberitahukan insyaallah ta'ala nanti kita ada seperti biasanya program-program infak di bulan Ramadan. Anggap ini adalah infak terakhir. Bagaimanakah infak itu akan kita amalkan? Kalau kita bayangkan ini adalah sholat zuhur terakhir. Kalau kita bayangkan ini adalah puasa Ramadan terakhir. Wah, pastinya sangat giat, sangat khusyuk, sangat fokus, sangat hadir hatinya, benar-benar mengambil ibadah itu sebagai seperti kesempatan emas. Memang ini adalah bekal terakhir saya. Pastinya sholat itu dan ibadah itu berbeda sekali dengan kalau kita sholat dan kita membayangkan bahwasanya kita masih akan menjalankan sholat selama 10 tahun ke depan. Kalau saya puasa dan saya di dalam bayangan saya bisa jadi ini adalah puasa terakhir. Pastinya puasa itu berbeda dengan jika saya puasa dan saya tidak ada bayangan apa-apa. Justru malah saya merasa ini adalah sesuatu hal yang biasa-biasa saja setiap tahun. Toh setiap tahun juga saya akan berpuasa. Toh pada tahun-tahun yang akan mendatang saya juga masih akan mengalami bulan Ramadan. Dan itu tidak selalu benar. Dan tidak selalu memang ada. Karena memang benar, boleh jadi ini adalah sholat terakhir kita, puasa terakhir kita, kajian terakhir kita, baca Al-Quran terakhir kita, baca dzikir terakhir kita, sedekah terakhir kita, dan sebagainya. Maka insya Allah Ta'ala dengan kita akan menutup hari ini kitab Ar-Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ulama besar dari negeri Yaman. Dengan kita insya Allah menutup buku ini, menutup kitab ini, yang mana ditutup dengan bab kalbu dan bab bagaimana hati atau kalbu itu dapat bermaksiat dan dapat mengerjakan amal ibadah. Begitupun tubuh atau badan, bagaimana tubuh itu dapat menjadi tubuh yang bermaksiat dan bagaimana tubuh itu dapat menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini insyaallah taala menjadi salah satu persiapan bagi kita, pemanasan bagi kita untuk menyambut bulan suci Ramadan yang boleh jadi akan menjadi Ramadan terakhir kita. Wallahu a'lam. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat, ditetapkan iman dan Islam kita, dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita sampai pada ketaatan kalbu atau termasuk daripada taatnya kalbu atau taatnya hati, yaitu terakhir memuliakan dan mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah azan, katakanlah hijab, katakanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengagungkannya dan memuliakannya dan tidak memandangnya dengan sebelah mata atau dengan rendah atau dengan remeh waliyadzubillah, maka ketahuilah itu adalah salah satu bentuk taatnya kalbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan asyukru ala ni'amillah. Bersyukur atas pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala itu adalah taatnya kalbu. Itu adalah ketaatan kalbu atau ketaatan hati. Ya. Lisan dapat bersyukur memang. Lisan bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah, asyukurulillah. Ini bukan ketaatan kalbu. Tetapi jika hati merasakan kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa taala, jika hati merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya tanpa mengucapkan apapun, maka itu adalah taatnya hati dan syukurnya hati. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar bagi kita adalah nikmat kita diwujudkan. Antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar bagi kita adalah Islam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dipilih menjadi seseorang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. At-ta'ah, nikmat kita dapat mengerjakan taat pada dasarnya. Nikmat kita dapat mengerjakan ketaatan. Saya dapat menjalankan sholat, itu adalah taat. Mensyukuri saya dapat menjalankan satu ketaatan, itu adalah hal yang luar biasa. Tadi kita baca zikir pagi bersama-sama. Zikir itu adalah taat. Bersyukurlah
kita ini dapat menjadi orang yang menjalankan suatu ketaatan. Subhanallah, dan tidak lalai. Nanti insya Allah ta'ala kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, dan kita dapat berpuasa setiap harinya, sudah patut kita syukuri. Dengan kalbu dan dengan lisan. Kenapa? Karena setiap harinya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan semua bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, dan tidak semuanya dapat kita pandang dengan mata kita. Tidak semua kenikmatan dan rezeki itu dapat kita pandang. Ada nikmat dan rezeki yang tidak dapat dilihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada musibah. Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, saya dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, tidak ada bencana, tidak ada musibah, tidak ada ujian. Itu pada dasarnya adalah salah satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat yang kita tahu, ada banyak nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita tahu dan yang tidak kita sadari. Karena itu sudah sepatutnya kita mensyukuri semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmatmu yang aku sadari dan yang tidak aku sadari. Yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Yang dulu dan yang sekarang, yang kecil dan yang besar, yang nampak dan yang tidak nampak. Begitupun termasuk daripada ketaatan hati. Jadi untuk refresh lagi nih, ketaatan hati atau ketaatan kalbu, waktu itu kita mulai dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iman, lalu yakin, itu adalah salah satu taatnya, bentuk taatnya kalbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ikhlas, ikhlas yaitu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Murni, arti kata ikhlas itu murni. Lalu yang keempat, at-tawadhu, rendah diri, yaitu lawannya sombong. Lalu an-nasihatu lil muslimin, artinya jujur dan murni dan hati kita pure terhadap sesama muslim, juga salah satu artinya memberikan nasihat dan petunjuk. Lalu as-sakha, kedermawanan hati, yaitu lapang dada memaafkan, ya. Lalu husnudzan, prasangka baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, pada pertemuan terakhir kita adalah mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang untuk hari ini adalah bersyukur, ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, termasuk nikmat Islam, itu adalah nikmat yang terbesar. Dan sabar, ini yang ke-10. Daripada taatnya kalbu adalah sabar. Syukur dan sabar selalu digandengkan. Bersyukur dan bersabar. Sabar itu juga bermacam ragam. Ada sabar terhadap cobaan. Sabar terhadap cobaan. Ada seperti misalnya sakit, penyakit, atau rasa sakit itu adalah salah satu cobaan. Seperti kesulitan yang kita hadapi. Seperti misalnya wafatnya orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita kasihi. Itu juga adalah salah satu cobaan. Kehilangan harta, kekurangan harta, kemiskinan, kefakiran, atau bisnis yang rugi, atau uang yang hilang dengan sebab atau cara apapun, dizalimi orang lain. Ini adalah salah satu bentuk kesabaran. Ini sabar terhadap perkara-perkara yang tidak mengenakan, yang Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan atau sebutkan di dalam suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Indah sekali ini bagian di dalam surat Al-Baqarah yang mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang kuat, sabar, dan tabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ayatnya ayat nomor ayat nomor berapa ini? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Sebentar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana ayatnya?
ayat nomor 153 di dalam surat Al-Baqarah. 153 firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuru 152 fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku wahai hambaku, firman Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah atas pemberian-pemberianku kepadamu, dan janganlah engkau kufur kepadaku. Kufur di sini artinya kufur nikmat, artinya tidak sadar atau tidak percaya bahwasannya nikmat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 153 yang indah sekali ini, subhanallah bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salah. Carilah pertolongan dalam kesulitan kalian, carilah pertolongan pada sabar dan pada sholat. Kalau lagi dalam kesulitan, kalau sedang menghadapi suatu kesulitan, carilah pertolongan pada dua hal. Bis sabri was salah, pada kesabaran dan pada sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Yang dimaksud di sini adalah kalau lagi menghadapi kesulitan, silahkan kamu bersabar dan silahkan kamu memperbanyak sholat. Kenapa? Dua perkara ini yang insya Allah Ta'ala akan menjadikan kamu kuat dan terselesaikan insya Allah Ta'ala masalah itu dengan baik. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan jangan mengatakan bahwasannya orang yang meninggal di padang pertempuran itu adalah orang yang mati. Sesungguhnya mereka adalah hidup di alamnya tetapi kalian tidak merasakan. Jadi yang syahid itu bukan subhanallah, tidak dapat dikatakan dia mati, dia itu hidup. Itu salah satu imbalan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada orang yang mati syahid, yang mati sebagai syahid di padang pertempuran atau dibunuh pada perang. Subhanallah, dia mendapatkan kehidupan di alam yang berbeda daripada alam dunia ini. Lalu di ayat 155, dan kami, katanya Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan mencoba kalian dan menguji kalian. Coba dengarkan dengan baik-baik. Dan kami akan menguji kalian, wahai insan manusia. Ujiannya apa aja ya Rabb? Bisyai'in minal khawf. Mungkin dengan rasa takut, yaitu tidak merasa aman. Wal ju', lapar atau kemiskinan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan pada harta, yaitu mungkin fakir, miskin, terbelit hutang, kehilangan harta, rugi bisnisnya. Wal anfus, kekurangan pada jiwa atau nyawa, artinya ditinggal mati oleh orang yang disayangi. Was samarat, dan tumbuh-tumbuhan yang kering, tanah yang tidak subur. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira wahai Muhammad untuk orang-orang yang sabar. Untuk orang-orang sabar, apa itu sabar? Terima atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kuat, tabah, tidak putus asa, ya. Yang hadir pada kajian sebelum ini yaitu kemaksiatan kalbu atau maksiatnya kalbu, salah satunya adalah putus asa daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sabar artinya dia tidak putus asa, dia masih ada tali yang dia berpegangan kepadanya walaupun keadaan sedang sangat-sangat sulit, daripada cobaan kanan kiri, daripada ujian, daripada kesulitan, tetapi dia masih berpegang kepada tali kesabaran. Dia masih percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cobaan ini, Allah pun yang akan mengangkatnya dan memberikan jalan keluarnya. Wabashshiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar bahwasanya mereka yang mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala curahan rahmat dan kasih sayang, dan mereka adalah orang-orang yang hidayah. Semoga kita menjadi termasuk orang-orang itu, amin ya rabbal alamin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ujian kecuali yang dapat dihadapi oleh hambanya. Di sini
Ayat ini menceritakan bahwa bentuk-bentuk cobaan dan ujian di dunia ini bermacam ragam. Antara lain kemiskinan, antara lain lapar, antara lain rasa takut, yaitu tidak mempunyai keamanan, ditinggal mati oleh orang yang disayangi, dan seterusnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa, ya. Mengajarkan kita doa agar kita sabar sewaktu kita sedang ditimpa musibah dan ujian, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dapat kita ambil daripada dua ayat ini bahwasanya doa atau zikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepadanya. Ini bukan zikir yang dianjurkan untuk kematian saja, untuk musibah kematian, tetapi untuk semua macam musibah dan ujian yang dapat dihadapi oleh insan manusia. Artinya gini, yang kita tahu ini, kalau kita dapat kabar duka cita, dapat kabar kematian, kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan ini memang benar dan betul, karena di situ di ayat yang di atas Allah Subhanahu wa taala menceritakan salah satu cobaan adalah kematian. Tetapi sebetulnya doa dan zikir ini juga kita dianjurkan untuk membacanya atau menyebutnya dalam menghadapi apapun cobaan dan ujian. Jadi ujian harta, ujian kesehatan, ujian kita sedang dizalimi, kita diuji dengan ujian apapun yang disebut di ayat nomor 155, silahkan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sabar dan mengucapkan zikir ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan curahan kasih sayang dan rahmat dan kemuliaan dan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya dapat satu ujian, misalnya harta saya hilang, dicuri atau apapun lah itu cobaannya, hendaknya saya mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang selama ini kita ucapkan hanya sewaktu kita mendengarkan kabar kematian, maka sekarang kita sudah tahu bahwasannya zikir ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya kepada kita agar kita lebih tabah, lebih sabar, lebih kuat dalam menghadapi ujian apapun. Silahkan ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu sabar, bentuk sabar yang lain atau macam sabar yang lain, tadi kita ini sabar menghadapi sakit, menghadapi kematian, menghadapi kemiskinan, menghadapi kezaliman. Ada lagi sabar terhadap taat. Ini mungkin agak aneh ya, mungkin suatu hal yang baru pertama kali kita dengar. Yang kita tahu selama ini sabar itu kalau sabar menghadapi hal yang nggak enak, atau menghadapi sesuatu yang bentuknya ujian dan cobaan. Tetapi ternyata ada sabar yang namanya sabar terhadap taat, terhadap ketaatan, sabar menghadapi ibadah. Maksudnya gimana? Maksudnya kita ini diwajibkan misalnya untuk berpuasa bulan Ramadan selama 1 bulan, dari pagi sampai maghrib, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Apakah ini adalah salah satu ujian atau salah satu taat dan amal ibadah? Ini adalah amal ibadah. Apakah pada amal ibadah ini ada kemungkinan saya mendapatkan kesulitan? Tentu ada. Mungkin saya orangnya tidak kuat lapar. Mungkin saya orangnya tidak kuat haus. Mungkin saya orangnya tidak kuat untuk menjalankan puasa selama itu. Untuk 1 bulan pula, bukan 1, 2, 3 hari. Nah, di dalam ketaatan ini kita pun seringkali perlu sabar, ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabar menghadapi lapar, sabar menghadapi haus, sabar menghadapi larangan-larangan daripada selama kita sedang berpuasa. Padahal puasa itu adalah ketaatan, adalah salah satu kebaikan. Tetapi kita perlu sabar dan kuat menghadapinya agar insya Allah ta'ala kita istiqamah dan kita konsisten dalam menjalankannya. Katakanlah zakat. Zakat itu kan bukan suatu ujian atau bencana. Dia adalah taat dan ibadah. Tetapi apakah
terkadang bagi hawa nafsu kita ini, zakat itu adalah hal yang berat? Boleh jadi. Boleh jadi zakat itu berat terhadap jiwa manusia. Kenapa? Karena dia terpaksa mengeluarkan sebagian harta. Dan harta itu salah satu cobaan dan salah satu hal yang sangat dicintai oleh hawa nafsu manusia. Maka sewaktu dia perlu atau diperintahkan untuk mengeluarkan zakat itu, ada sebagian manusia yang mengeluarkannya dengan sangat mudah, menjalankannya dengan sangat mudah dan easy dan senang hati, ya, dan lapang dada. Ada sebagian insan manusia yang mengeluarkan zakat dengan agak berat. Dan itu dapat dimaklumi karena harta itu salah satu fitnah, harta itu salah satu perkara yang menipu daya manusia. Jadi dia tuh kalau bisa, aduh nggak mau ngeluarin zakat. Kenapa? Cinta banget sama hartanya. Maka di sini diperlukan apa? Sabar menghadapi taat. Itu yang dimaksudkan oleh contoh bentuk sabar yang kedua ini. Yang pertama sabar terhadap musibah atau sabar menghadapi musibah atau kesulitan. Yang kedua ini sabar menghadapi ketaatan justru. Hawa nafsu kita mengatakan jangan mengeluarkan zakat, nggak usah. Ini kan uang kamu, ini kan harta kamu, ini kan jeripayah kamu. Buat apa dikasih ke orang miskin? Buat apa berbagi dengan orang lain? Tetapi keimanannya dalam di satu sisi, keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala mendorongnya untuk mengeluarkan zakat. Wajib, zakat ini wajib. Saya wajib menjalankannya. Zakat ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia maju mundur itu subhanallah perlu sabar menghadapi taat itu. Katakanlah misalnya contoh terakhir adalah sholat. Kita sholat itu kan nggak sekali 2 kali sehari, nggak sekali 2 kali seminggu. Kita diwajibkan sholat fardu 5 kali setiap harinya. Alhamdulillah wa syukurillah jika kita ini cinta dan senang menjalankan sholat. Dan sepatutnya memang kita insya Allah ta'ala cinta dan senang menjalankan sholat. Menjalankan sholat dengan sukacita, dengan gembira. Kenapa? Menanti-nanti azan dan sholat. Karena kita tahu kita sholat ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat digugurkan dosa-dosa kita. Kita sholat insya Allah ta'ala menjadikan kita bebas daripada siksa kubur. Tetapi apakah terkadang sholat itu menjadi suatu kesulitan dan keberatan? Tentu saja. Lihat saja diri kita sewaktu kita masih kecil. Lihat saja sekarang anak-anak kita. Kalau disuruh sholat, aduh nggak mau sholat. Ya Allah, sholat lagi gitu kan. Nah, di sini kita memerlukan apa? Memerlukan sabar terhadap taat. Sabar menjalankan ketaatan atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepengennya makan dan minum. Padahal ini bulan Ramadan. Yang dapat menahan kita daripada makan dan minum, walaupun sebetulnya kalaupun kita makan dan minum nggak ada manusia yang akan mengetahuinya, itu adalah sabarnya kita terhadap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ada sabar terhadap maksiat. Sabar terhadap maksiat. Kalau bisa dia ini menghadapi atau mendapatkan banyak pengaruh. Dia ini sekitarnya banyak pengaruh yang mendorongnya untuk berzina, wal'iyadzubillah min dzalik. Ya, masuk ke lingkungan yang bebas, yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada boundaries, tidak ada batas antara wanita dan laki-laki. Pengaruh daripada teman, pengaruh daripada apa yang dia tonton, daripada apa yang dia dengar. Walhasil banyak perkara-perkara yang mendorongnya untuk berzina, wal'iyadzubillah min dzalik. Tetapi alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih melindunginya, ya, dan masih ada bibit-bibit yang baik di dalam hati dan kalbunya sehingga dia tidak terjerumus pada zina. Apa salah satu hal yang membantunya dan menguatkannya dan menolongnya dan melindunginya daripada dia terjerumus pada
maksiat zina, yaitu sabarnya dia terhadap maksiat. Artinya, coba dicatat, sabar itu ada 3 macam. Sabar terhadap cobaan, sabar terhadap taat, dan sabar terhadap maksiat. Kepengennya sih berzina, dan sekelilingnya memang membantu dan mendorong. Tetapi alhamdulillah masih ada takwa di dalam hatinya, dan Allah Subhanahu wa taala masih menolongnya sehingga dia itu tidak tenggelam atau tidak terjerumus, alhamdulillah, dalam maksiat zina. Kenapa? Karena dia sabar terhadap maksiat. Maksudnya dia itu kuat menghadapi ajakan dan dorongan maksiat. Kepengennya sih mencuri, dan sebab-sebab yang akan memudahkan dia menjalankan hal itu sebetulnya mudah gitu, memadai. Kondisi dan keadaan sedang memadai agar dia itu dapat mencuri. Tetapi masih ada takwa di dalam hatinya dan ada sabar terhadap maksiat. Dia sabar menghadapi maksiat. Maksiat yang dihadapannya adalah mencuri atau riba atau apapun lah itu. Tetapi yang dapat menjauhkannya insya Allah Ta'ala dan melindunginya daripada melakukan maksiat itu adalah salah satunya adalah sabarnya terhadap maksiat. Kepengennya bermaksiat sekian, tetapi dia sabar sehingga sabar itu melindunginya dan menjadi benteng pelindung baginya daripada maksiat. Lalu juga termasuk daripada ketaatan hati, artinya kalau kita sabar terhadap musibah, kita sedang bertaat. Kalbu kita sedang bertaat ya, ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang sabar terhadap menjalankan ketaatan, artinya kita dalam keadaan sedang beribadah, taat kalbu. Ini kalbu kita sedang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sewaktu kita ini sabar di hadapan maksiat, tidak terjerumus pada maksiat itu, artinya kita sedang bertaat, kalbu kita sedang bertaat. Begitupun dengan salah satu ketaatan hati atau salah satu bentuk taatnya hati, taatnya kalbu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yakin bahwasannya rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasannya rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah ada, rezeki ada. Selama Allah ada, rezeki ada. Bukan selama saya masih punya suami, rezeki masih lancar. Bukan selama saya masih kerja, saya masih ada rezeki. Bukan selama saya masih punya orang tua, misalnya yang belum menikah, saya masih punya rezeki. Bukan. Selama Allah ada, rezeki akan selalu ada. Salah satu wanita salihah pada zaman dulu, entah zaman tabi'in mungkin, punya anak banyak, suaminya meninggal, dan beliau masih relatif muda. Sewaktu kawan-kawannya, jirannya, keluarganya datang untuk mengucapkan bela sungkawa, ya, sebagian wanita-wanita itu mengatakan kepada si wanita ini yang suaminya baru meninggal, "Ya Allah, nanti kamu gimana? Kamu sama anak-anak kamu nanti gimana nasibnya? Mana anak banyak? Suami udah nggak ada." Kan biasa kita bilang tulang punggung keluarga kan. "Gimana nanti keadaan kamu? Gimana nasib kamu dan anak-anak kamu?" Subhanallah. Bukannya dikuatin ya, bukannya dikasih ucapan-ucapan yang positif ya, bukannya didoain yang baik-baik, malah komennya seperti ini. Ya, ini juga salah satu pelajaran bagi kita. Kita sewaktu berhadapan dengan orang yang sedang tertimpa musibah, hendaknya kita memilih kata-kata dan ucapan-ucapan kita. Ya, jadilah orang yang insya Allah Ta'ala menguatkan orang yang sedang tertimpa musibah, bukan orang yang justru mengecilkan hatinya, orang yang menjadikannya lebih depresi, menjadikannya lebih suntuk, menjadikannya lebih gundah, menjadikannya lebih susah. Lebih baik kita nggak berucap apa-apa, kalau ucapan kita dan komen kita akan menjadikan orang itu tambah down,
tambah sedih, ya, karena dia dalam keadaan yang sangat sensitif. Untungnya alhamdulillah wanita ini wanita yang salihah, yang mempunyai keyakinan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu dia mendengarkan atau mendapatkan komen-komen yang seperti itu, bagaimana nasib kamu ke depannya? Kamu udah nggak punya suami, udah nggak ada tulang punggung keluarga, anak kamu banyak, nanti kamu gimana? Nanti anak-anak kamu gimana? Wanita yang sedang ditimpa musibah ini justru dia yang lebih kuat dan yang lebih sabar daripada orang-orang yang datang dan untuk menguatkannya ceritanya. Dan wanita ini mengatakan, yang saya tahu, suami saya, almarhum suami saya, adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ada, saya dan anak-anak saya aman. Karena rezeki ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di tangan suami saya. Suami saya itu manusia sama layaknya dengan saya, sama layaknya dengan kita semua. Nggak lebih, nggak kurang. Asalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ada, saya dan anak-anak saya aman. Dan apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada? Tentu kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha ada selalu dan yang maha abadi. Jadi mempunyai keyakinan dan kepercayaan terhadap bahwasannya rezeki itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah salah satu bentuk ketaatan qalbu. Selama saya masih percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik rezeki dan sumber rezeki dan semua kekayaan ada padanya, itu adalah kalbu saya sedang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apalah manusia? Suami, bos, orang tua, pekerjaan, dan lain sebagainya, mereka itu semua adalah sebab-sebab yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Karena nggak mungkin rezeki itu turun dari langit ke rumah kita langsung, nggak seperti itu, ya kan? Rezeki memang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan banyak sebab atau cara atau jalan untuk rezeki itu sampai kepada kita. Caranya bermacam ragam. Daripada suami, daripada pekerjaan, daripada orang tua, daripada warisan, daripada bisnis, daripada ini, daripada itu. Tetapi hakikatnya rezeki itu dari mana? Daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempunyai kepercayaan yang satu itu pada dasarnya adalah ketaatan kalbu. Kalbu kita sedang taat kepada Allah selama kita percaya rezeki itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ini subhanallah, coba didengarkan dengan baik-baik. Termasuk daripada salah satu bentuk taatnya kalbu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benci terhadap dunia dan memusuhi hawa nafsu dan syaitan. Wah, ini subhanallah, ini indah sekali, dalam sekali, dan mungkin lumayan mengejutkan. Mungkin nggak kebayang bagi kita bahwasannya termasuk kita bertaat, kalbu kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah tadi kita katakan termasuk ketaatan kalbu adalah memuliakan apa yang telah Allah muliakan? Maka termasuk daripada ketaatan kalbu merendahkan apa yang telah Allah rendahkan. Membenci apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala benci. Seperti dunia. Dunia ini adalah sementara. Dunia ini tidak pernah sempurna. Dunia ini tidak pernah indah 100%. Dunia ini tidak akan kekal. Dunia ini tempatnya ujian, tempatnya sakit, tempatnya musibah, tempatnya bencana, ya, tempatnya diputuskan hubungan silaturahim, tempatnya kezaliman, tempatnya pembunuhan, pencurian, maksiat. Dunia ini tidak pernah sempurna untuk siapapun. Jika dunia ini akan sempurna, sepatutnya dunia ini sempurna bagi para nabi dan para rasul. Ya enggak? Kalau dunia ini ada baiknya, dan ada mulianya, pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan dunia ini menjadi sempurna
sempurna 100% bagi pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, bagi manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan para rasul. Tetapi faktanya para nabi dan para rasul adalah sosok-sosok yang paling besar cobaannya di dunia ini. Ini adalah salah satu message dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu dunia ini tidak pernah sempurna. Terhadap atau bagi nabi dan rasul pun dunia ini tidak sempurna, apalagi bagi kamu manusia biasa. Seandainya Allah Subhanahu wa taala akan memilih, menseleksi ada orang-orang tertentu yang mereka hidupnya di dunia itu enak 100%, nikmat 100%, bebas daripada masalah, bebas daripada ujian, bebas daripada sakit, mestinya itu para nabi dan para rasul, ya kan? Mestinya itu adalah para nabi dan para rasul. Tetapi ternyata dunia itu memang hina, dunia itu memang rendah, dunia itu memang busuk, sehingga terhadap nabi dan rasul sekalipun dunia itu tidak pernah baik dan tidak pernah sempurna. Ini adalah hal yang insya Allah ta'ala menyadarkan kita, ya ibu-ibu hadirat sekalian. Insya Allah hal ini menyadarkan diri kita bahwasannya jangan terlena, jangan ditipu oleh dunia dan syaitan dan hawa nafsu. Karena yang ada di dunia ini kerendahan dan cobaan dan kesulitan, sementara di jannah, di surga, insya Allah ta'ala tidak ada yang namanya sakit. Di surga itu nggak ada yang namanya sakit, nggak ada yang namanya masalah rumah tangga, nggak ada yang namanya kesulitan membesarkan anak atau mendidik anak, nggak ada yang namanya kezaliman, nggak ada yang namanya sakit hati, nggak ada yang namanya kematian, nggak ada yang namanya ditinggal suami, ditinggal orang tua, ditinggal orang yang kita sayangi. Nggak ada yang namanya hutang, nggak ada yang namanya sulit mendapatkan pekerjaan, rezeki, dan sebagainya. Itu semuanya berlaku di dunia saja. Agar kita itu sadar, dunia itu hanya tempat sementara, hanya tempat persinggahan, hanya tempat agar kita ini mengumpulkan bekal yang sebaik-baiknya. Kenikmatan yang hakiki, yang sebenar-benarnya adalah di surga saja. Kita sadar atas hal itu dan kita benci dengan dunia yang adalah tempatnya cobaan dan kekurangan dan serba kurang. Kita benci dan kita memusuhi syaitan dan hawa nafsu. Itu adalah salah satu bentuk taatnya kalbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benci terhadap dunia yang adalah tempatnya kesalahan dan kesulitan dan cobaan dan kekurangan, maka yang patut mengisi kalbu kita adalah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang literally mati-matian, karena memang benar-benar mereka mati syahid hanya semata-mata untuk mengangkat nama Allah Subhanahu wa taala dan untuk menurunkan agama Islam dan syariat ini kepada kita. Yang patut mengisi hati kita dengan cinta adalah Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Allah itu adalah taatnya kalbu. Cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taatnya kalbu. Kemarin-kemarin Masya Allah ada yang umrah, ya, gimana tuh ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke Masjid Nabawi, berdiri di hadapan Raudhah, luar biasa kan? Hati ini kayaknya ya Allah kayaknya udah semua itu nggak ada nilainya kalau kita udah berdiri di Raudhah, kalau kita berdiri di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia dan seisinya nggak ada nilainya sama sekali. Besok insya Allah ta'ala bulan Ramadan banyak yang sudah niat, mungkin sudah booking, sudah mengatur keberangkatannya umrah pada bulan Ramadan. Dan umrah pada bulan Ramadan itu mempunyai keistimewaan yang lebih daripada umrah di bulan-bulan lain, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umrah fi Ramadan ka hajja ma'i. Barang siapa menjalankan umrah pada bulan Ramadan, maka
seakan-akan dia telah haji bersamaku. Jadi pahalanya itu seperti haji. Kalau umrah di dalam, kalau sudah ke sana, Masya Allah, tabarakallah, hati kita ini benar-benar recharge. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ke sana nanti ziarah ke Al-Baqi', ke Jabal Uhud, ke tempat-tempat bersejarah di mana tumpah darah daripada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Islam itu tetap turun-temurun sampai ke zaman kita ini. Di situ hati kita akan terpenuhi dengan cinta kepada orang-orang mulia itu, orang-orang salihin, tabi'in, ulama, orang-orang saleh, para istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang patut mengisi hati kita dengan cinta. Keluarkan cinta dunia dan cinta harta dan cinta kedudukan dan cinta kekayaan daripada kalbu kita, isi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada baginda Rasulullah, sahabatnya, keluarganya, keturunannya, para salihin, para tabi'in, para ulama. Itu adalah salah satu bentuk taatnya kalbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan ridha. Ridha artinya ridha itu terima. Terima apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kuat kalau ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak mengenakan, kita hadapi dengan sabar, dengan salat, berusaha untuk memperbaiki keadaan, berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Carilah ridha. Apa itu ridha? Apa itu ridha? Ridha artinya terima. Carilah bagaimana caranya kita akan menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hamba yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang Allah Subhanahu wa taala sudi atas apa-apa yang kita sedang perlakukan. Wat tawakkul alaih. Dan kita bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti tawakul? Berserah diri. Ya Allah, saya lagi ada cobaan. Ya Allah, saya lagi ada kesulitan. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Sebetulnya kesulitan ini darimu, cobaan ini darimu. Ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui. Ya Allah, sesungguhnya aku terima dan aku menyerahkan segala sesuatunya kepadamu. Tapi kita usaha juga. Usaha mesti tetap berada. Mesti tetap berjalan. Tetapi dalam waktu yang bersamaan kita ada terima, kita menerima apa yang ditentukan oleh Allah SWT dan kita mengembalikan. Ya Rabb, aku tidak berdaya. Ya Allah, aku tidak berdaya tanpa kekuatan daripadamu ya Rabb. Bantulah aku ya Allah. Kuatkanlah aku ya Allah. Berikan aku petunjuk ya Allah. Tunjukkan aku apa jalan keluarnya dan mana yang sebaik-baiknya. Ya, itu adalah menyerahkan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya sabar, terima dan nggak ngapa-ngapain dan nggak ada usaha, bukan. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda masuk ke masjid di luar waktu sholat. Artinya bukan lagi waktu sholat fardu, bukannya waktu sholat zuhur atau asar atau sholat jamaah lainnya. Dan diperhatikan ada satu orang yang selalu di dalam masjid. Selalu berdiam di dalam masjid. Ditegur oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditegur, ya fulan, kenapa kamu ini sering di masjid? Apa nggak kerja? Nggak kerja. Nggak ada usaha? Nggak ada usaha. Habis ngapain di masjid? Berdoa. Berdoa dan berdoa. Saya berdoa terus. Saya di masjid berdoa terus. Berdoa diberikan rezeki. Usaha nggak. Kerja nggak. Ada amal gitu, ada usaha enggak? Akhirnya dibentak oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kamu harus keluar, kamu laki-laki, kamu harus keluar cari kerja dan usaha. Karena langit itu tidak akan menurunkan hujan emas. Salah itu. Oh iya, saya terima ketentuan Allah, saya terima ini, saya terima itu, tapi nggak mau ngapa-ngapain, nggak ada usaha, nggak ada nggak ada usaha apa-apa untuk memperbaiki keadaan, itu juga salah. Itu juga salah. Jangan bilang Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rezeki, saya berserah diri kepadanya dan saya akan berdoa sepanjang hari, berdoa diberikan rezeki. Tapi nggak mau usaha, nggak mau cari kerja, nggak mau capek, nggak mau lelah, nggak mau susah. Itu patut disadarkan. Karena
bukan seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala mintakan daripada kita. Kita berserah diri kepada Allah, kita sadar ini semua dari Allah, kita yakin rezeki itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita pun tetap berusaha. Ar-ridha wa tawakkul alaih. Ridha, terima atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya dan berusaha untuk insya-Allah taala memperbaiki keadaan kehidupan kita zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini insya-Allah taala kita sudah selesai dari bab qalbu, ya. Bab qalbu ada dua sisi, qalbu itu ada dua sisi, yaitu ada ketaatan qalbu, ada juga maksiat qalbu. Kita insya-Allah taala di hari-hari terakhir dalam bulan Sya'ban ini, bulan yang mulia, telah juga kita menyelesaikan alhamdulillah wa syukrulillah bab qalbu. Apa-apa maksiatnya qalbu insyaallah taala kita hindari, ya, dan kita berusaha untuk mensucikan dan merapihkan dan setting kembali riset qalbu kita. Dan kita juga sudah mempelajari apa-apa saja bentuk atau macam daripada ketaatan qalbu. Dan kita insyaAllah ta'ala mengisi qalbu kita dengan ketaatan-ketaatan itu. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, alhamdulillah wa syukrulillah, ini adalah persiapan yang terbaik. Alhamdulillah juga ini adalah rancangan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah bagi kita semua, karena dalam rangka insyaallah taala menyambut bulan suci Ramadan, insyaallah dalam rangka sehat walafiat, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peringatan kembali bagaimana pentingnya menata qalbu kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan haus dan dahaga kita. Kita itu disuruh untuk berpuasa, diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, bukan Allah Subhanahu wa taala perlu kita itu haus ataupun Allah perlu kita ini lapar dan merasa lelah. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin kita menata diri, menata hati, menata qalbu, mensucikan diri kita lahir dan batin, mengistirahatkan tubuh kita daripada makan dan minum, ya, mengistirahatkan lambung kita daripada makanan dan daripada minuman. Begitupun Allah Subhanahu wa taala ingin kita ini, salah satu buah daripada kita puasa bulan Ramadan adalah menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kesabaran kita, karena Ramadan dan ibadah puasa adalah salah satu training yang sangat-sangat bagus untuk melatih diri kita lebih sabar, lebih tenang, lebih menahan diri daripada Ustazah, maaf suaranya kecil sekali. Sekarang bagaimana? Nah, iya, sekarang bagus Ustazah. Ya. Maaf sekali. Bulan Ramadan, Masya Allah, Tabarakallah, rancangan Allah Subhanahu wa taala ini kita akan memasuki insya Allah bulan Ramadan setelah kita telah menutup kitab ini dengan terakhir adalah bab qalbu. Bab qalbu ada ketaatan qalbu, ada juga maksiat qalbu. Subhanallah, ini kenapa saya bilang pas sekali rancangan Allah Subhanahu wa taala ini bagi kita di sini. Karena Ramadan itu bukan sekedar haus dan dahaga dan tidak berhubungan suami istri dari pagi sampai sore. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dengan kalau kita ini merasa lapar, kita merasa haus, kita ini lemas. Bukan itu yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita bulan Ramadan ini dan puasa sebagai training bagaimana kita ini lebih sabar. Bagaimana kita ini lebih menahan diri, bagaimana kita ini bisa lebih tenang, bagaimana tidak sekedar kita mengistirahatkan lambung kita dan tubuh kita daripada makanan dan dari minuman, tetapi kalbu kita juga kita riset kembali.
dibersihkan daripada maksiat-maksiatnya yang telah kita pelajari, kalbu kita isi, kita perindah, kita percantik dengan ketaatan kalbu. Begitupun insyaallah ta'ala puasa kita bulan Ramadan kita ini akan menjadi sangat istimewa, karena kita kali ini insyaallah tidak akan sekedar puasa yaitu haus dan dahaga dan lemas, tetapi insyaallah ta'ala Ramadan kita akan menjadi sangat spesial karena kita telah pemanasan sebelumnya, bagaimana kita menata kalbu, bagaimana kita menjadikan kalbu kita ini kalbu yang lebih sabar, lebih kuat, ridha, terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yakin. Kalbu kita menjadi kalbu yang tenang, kalbu kita menjadi kalbu yang salim. Begitulah insyaallah taala puasa ini akan menjadi puasa yang sangat istimewa bagi kita. Jadi puasa orang yang awam katanya, orang-orang yang basic ya, orang-orang yang baru masuk Islam itu yang puasanya sekedar haus dan dahaga. Orang yang telah belajar, orang yang telah menuntut ilmu, puasanya nggak boleh seperti itu. Nggak boleh hanya bedanya dari Ramadan ke bulan yang lain, bedanya cuma nahan hawa nafsunya, jangan makan, jangan minum. Tetapi dia memperhatikan kalbunya. Dia menata kembali kalbunya, dia menata kembali hatinya. Di situ insya Allah ta'ala Ramadan kita, puasa kita, ibadah kita pada bulan mulia ini akan menjadi ibadah yang sangat istimewa. Dan sekali lagi, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, insya Allah ta'ala panjang umur sehat walafiat, kita bayangkan, ya, kita hadirkan di hadapan, di benak kita dan di depan mata kita, boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir saya. Boleh jadi ini Ramadan terakhir yang akan saya dapatkan. Bagaimana saya kepengen Ramadan ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya ingin Allah Subhanahu wa taala melihat dan menyaksikan puasa saya kali ini. Pastinya dengan menghadirkan bayangan yang satu itu, puasa kita akan menjadi puasa yang lebih istimewa dan lebih berkualitas daripada puasa-puasa berikutnya sebelumnya. Bulan Ramadan kita menahan diri daripada haus dan dahaga. Tetapi sekali lagi, bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu supaya kita ini susah, supaya kita lapar, supaya kita haus, enggak. Bukan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini kesempatan luar biasa untuk mendidik dan mengasah kembali dan mendidik diri kita dan tubuh kita juga, agar organ-organ tubuh kita yang zahir dan yang batin, yang nampak dan yang tidak nampak, selalu beribadah dan berusaha jauh daripada maksiat. Kalau kita sudah melindungi insyaAllah ta'ala kalbu kita daripada maksiat-maksiatnya, hendaknya pun kita melindungi organ-organ tubuh kita yang nampak ini, seperti lidah, seperti mata, karena kita udah berbulan-bulan membicarakan kalbu, yang mana kalbu itu tidak nampak bagi mata. Kita ini nggak lihat kalbu kita, ya kan? Kita sudah berbulan-bulan membicarakan bagaimana menata kalbu, bagaimana mensucikan kalbu, bagaimana mendidik kalbu kita, bagaimana membersihkannya, bagaimana mempercantiknya dan memperindahnya, memperbagusinya dengan taat-taat kalbu. Sekarang kita juga jangan sampai lupa, karena udah agak lama nih membicarakan bab kalbu, yang mana kalbu itu tidak nampak dan adalah satu hal yang batin. Sekarang kita kembali mengingatkan diri kita kepada hal-hal yang lahiriah, yang nampak bagi mata, yaitu selama bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Perhatikan lisan kita, perhatikan lidah, ya, perhatikan lidah kita daripada apa-apa yang diucapkan. Sesungguhnya banyak orang, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk neraka itu disebabkan oleh lidahnya sendiri. Padahal kecil sekali organ ini dan tidak bertulang. Tetapi kalau sudah menyakiti luar biasa sakitnya. Perhatikan perut kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita konsumsi. Karena itu semua akan menjadi darah dan daging. Perhatikan mata kita, apa yang kita saksikan.
apa yang kita cari, apa yang kita lihat. Perhatikan telinga kita, apa yang kita dengar, apa yang kita, bagaimana kita memperlakukan telinga ini yang adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar? Perhatikan. Apa yang kita lakukan dengan tangan kita? Jauhkan tangan kita daripada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salah satu hal yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, bahkan turun surah. Satu surah itu turun membicarakan maksiat tangan. Maksiat tangan, yaitu surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah, coba perhatikan ini, subhanallah, luar biasa. Surah itu demi memberikan teguran keras bagi orang-orang yang tidak adil pada timbangan. Itu maksiat apa? Maksiat tangan. Maksiat tangan. Dia nggak mencuri. Dia nggak mencuri dalam arti mengambil secara langsung harta orang atau sesuatu hal yang bukan miliknya. Tetapi dia mencuri. Dia mencuri. Al-mutaffifin adalah timbangannya itu dirubah. Timbangannya itu nggak adil. Kalau dia mau jual dan kalau dia mau beli beda. Dia maunya nggak rugi, tapi merugikan orang lain. Perhatikan kaki kita. Apa yang dilakukan oleh kaki kita? Jalannya kemana? Perginya kemana? Tahukah kita bahwasannya kita melangkah ke masjid, ke majelis ilmu, ke majelis zikir. Kita melangkah menghadiri jenazah, tapi jenazah itu untuk orang laki ya. Kita melangkah pergi ke masjid. Kita melangkah pergi demi mengucapkan bela sungkawa untuk orang yang mendapatkan musibah kematian. Kita melangkah menengok atau menjenguk orang yang sakit. Kita melangkah demi menyenangkan kawan kita, famili kita, tetangga kita yang sedang dalam keadaan kesulitan. Langkah itu adalah ibadah. Kaki ini dapat melangkah dan mendapatkan pahala pada setiap langkahnya. Dan kaki ini pula dapat melangkah dan mendapatkan dosa dalam setiap langkahnya. Maka kita pilih. Kita mau berdosa atau kita mau beribadah dengan kaki kita, dengan tangan kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan lisan kita, dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Begitupun kemaluan kita dapat bermaksiat dan dapat bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan kita secara keseluruhan. Badan kita secara keseluruhan. Tadi organ-organ masing-masing ada taatnya, masing-masing ada maksiatnya. Tangan, kaki, telinga, dan sebagainya. Badan kita secara keseluruhan, overall pun dapat bermaksiat dan dapat bertaat. Badan kita ini kalau lagi sholat, dia satu kesatuan sedang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sedang berpuasa, badan kita ini satu kesatuan. Overall, in all, dia sedang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sewaktu kita sedang berdurhaka kepada orang tua. Yaitu adalah salah satu maksiat badan. Dengan dia berdurhaka kepada orang tuanya, badannya sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memutus tali silaturahim. Kita ini di bulan Sya'ban, ya, sudah kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal kita selama 1 tahun di setiap bulan Sya'ban. Karenanya kita dianjurkan untuk saling bermaaf-maafan. Kenapa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban dan mereka semua diampunkan dosa-dosanya kecuali salah satunya orang yang berdurhaka kepada orang tua. Selama dia belum minta maaf, belum taubat, belum menyesal. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Orang yang pecandu minum minuman keras, wal'iyadzubillah min dzalik. Orang yang saling bermusuhan atau saling memutus hubungan silaturahim atau hubungan persaudaraan.
orang-orang itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kesatuan tubuh ini dapat beribadah seperti sholat, seperti puasa, seperti berbakti kepada orang tua dan menyenangkan mereka, dan tubuh kita ini yakni dalam bentuk full dapat bermaksiat seperti sewaktu berdurhaka kepada orang tua, seperti sewaktu memutuskan hubungan silaturahim, menzalimi orang lain dan sebagainya. Itu adalah salah satu dosa badan atau salah satu maksiat badan satu kesatuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin, yang besar, yang kecil, yang telah berlalu dan yang sekarang, yang nampak dan yang tidak nampak, yang kecil, yang besar. Semoga semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabb, kami sangat lemah dan tidak berdaya kecuali dengan kekuatan daripada-Mu. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tiada kekuatan, tiada daya melainkan jika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita telah menutup dan menyelesaikan, Masya Allah, tabarakallah, pada waktu yang sangat-sangat pas sekali. Rancangan Allah memang yang terindah, ya. Alhamdulillah di penghujung bulan Sya'ban, insya Allah ta'ala ini telah menemani kita selama berapa bulan. Bab qalbu, insya Allah ta'ala ini telah menjadi salah satu support besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita dalam daya atau dalam usaha kita, insya Allah ta'ala, memperbaiki diri kita lahir dan batin menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Telah kita selesaikan, alhamdulillah, kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah, karangan daripada ulama besar daripada negeri Yaman, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang telah mengarang buku yang sangat kecil ini, sangat ringkas. Memang kita ini sudah berapa tahun di dalam buku ini, tetapi sebetulnya buku ini sangat kecil, sangat ringkas, sangat berkah, ya. Alhamdulillah, telah wafat sang pengarang buku ini atau sang pengarang kitab ini 1144 Hijriah. Berarti tepat 300-an tahun yang lalu wafatnya. Artinya buku ini berusia lebih dari 300 tahun, alhamdulillah wa syukrulillah, dan buku sederhana dan kecil ini dan yang sangat-sangat berkah ini adalah salah satu buku mendasar di semua madrasah Islamiyah, di pondok-pondok pesantren, dan sudah diterjemahkan ke belasan bahasa. Alhamdulillah wa syukrulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepadanya, ilmu yang insyaallah taala dapat mensucikan kalbu kita, tubuh kita, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sabar, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semakin seseorang itu lama dalam hubungannya, dalam pertemuannya, subhanallah, kemungkinan lebih besar adanya kesalahan, ya, dan kekurangan. Di sini saya memohon kebaikan ibu-ibu yang sangat-sangat saya sayangi dan sangat-sangat saya hormati di sini semua, yang di offline dan di online. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan yang insya Allah ta'ala mungkin pernah terjadi, semoga insya Allah tidak ada yang disengaja. Saya juga ingin dibukakan pintu maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Subhanallah, ini salah satu buku favorit saya, alhamdulillah wa syukrulillah. Dan alhamdulillah ini sudah keberapa kalinya, tetapi tetap setiap kali seperti kali pertama, terus terang. Selalunya saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, berikan kita ilmu yang bermanfaat. Tetapi manusia tempatnya kekurangan dan tidak ada kesempurnaan sedikit pun, ya. Kita tidak luput daripada salah, daripada kekurangan, daripada kesalahan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada satu kebaikan yang telah saya sampaikan kepada kalian, alhamdulillah wa syukurillah, itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang saya harapkan hanya dibukakan pintu maaf dan kedermawanan ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendoakan saya dan keluarga.
begitupun insya Allah kalian semua selalu ada di dalam doa saya, amin ya rabbal alamin. Nggak lama lagi insya Allah kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Malam pertama itu malam yang sangat mulia. Mungkin insya Allah di antara kita ada yang mau umrah, titip doa untuk kita semua, untuk saudara-saudara muslim kita di seluruh bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, selalu ingat mendoakan sesama saudara muslim. Insya Allah Ta'ala doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bukunya, kitabnya alhamdulillah sudah selesai dan insya Allah Ta'ala akan menjadi salah satu sebab, insya Allah mudah-mudahan akan menjadi salah satu sebab kita menjalankan ibadah sholat, puasa dan sebagainya dengan kalbu yang lebih baik, yang lebih bersih, yang lebih suci, yang lebih indah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur insyaallah taala, menyambut bulan puasa, berjumpa lagi insyaallah taala dalam keadaan yang baik pada Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Sayang sekali pada ibu-ibu semua, sangat-sangat rindu. Semoga insyaallah ta'ala tidak lama lagi kita dapat berjumpa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Nur, apakah ada sesi tanya jawab? Soalnya ada beberapa pertanyaan Tentu, yang masuk. ya. Oh tentu ya. Ya baik, sebelum ditutup dengan doa, kita akan adakan ini tanya jawab. Dari offline ada 3, dari online tidak ada. Baik, saya akan bacakan dari offline. Ustazah Nur, apakah ada amalan-amalan tertentu atau doa-doa atau bacaan-bacaan tertentu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melindungi kita dari ujian yang berat? Jazakumullah khairan katsira. Tentu ini adalah salah satu pertanyaan yang terbanyak ditanya. Oke, kita kepengen sebagai manusia, dan itu sangat-sangat manusiawi ya nggak sih? Kita kepengen insya Allah jangan susah-susah amat gitu ya. Di dunia ini cobanya jangan yang berat-berat. Pada dasarnya doa itu ya, ibu-ibu hadirat sekalian yang mendengarkan di offline dan di online, silahkan kalau ada satu hajat, ada satu keperluan, ada satu keinginan, silahkan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa masing-masing, dengan logat masing-masing, dengan aksen masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dekat dan maha mengetahui. Tetapi tentu kalau ada doa yang kayak dari Rasulullah atau dari Al-Quran, ya, kenapa enggak? Gitu kan? Alhamdulillah. Kalau misalnya tidak ada, silahkan tumpahkan harapanmu, hajat-hajatmu di dalam doa, dalam sujud, antara azan dan iqamah, kapan saja. Untuk pertanyaan yang barusan ini, agar cobaan kita itu yakni insya Allah nggak dapat cobaan yang besar, tidak diuji dengan hal-hal yang besar yang kita tidak dapat menanggungnya, adalah penutup surah Al-Baqarah. Ya, mohon dicatat untuk yang interested, surah Al-Baqarah, penutup surah Al-Baqarah. Apa itu penutup surah Al-Baqarah? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Pada penutup surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita doa ini adalah doanya para nabi dan para sahabat Rasulullah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, di ayat terakhir 286 surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan suatu nyawa, maksudnya manusia, dengan yang tidak dapat ditanggungnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Segala sesuatu akan dipertanyakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan berikan kami kesulitan atau cobaan sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada umat-umat yang sebelum kami. Karena cobaannya kayak Nabi Bani Israel itu besar sekali itu. Syariat mereka itu berat. Syariatnya, ibadahnya itu berat ya, agamanya berat.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Nah, ini nih yang tadi ditanya, ini dia nih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, jangan bebankan terhadap kami apa-apa yang tidak dapat kami menanggungnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi kalau mau dibaca doanya dari Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, boleh. Pokoknya dari Rabbana. Ya, karena pembuka ayat ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu bukan doa dan tidak bisa dijadikan doa. Jadi kalau mau berdoa agar kita tidak mendapatkan ujian yang besar, cobaan yang besar, mulai dari Rabbana. Dari Rabbana sampai ke penutup ayat ini, silahkan. Insya Allah Ta'ala akan menjadi doa yang menjadikan kita insya Allah Ta'ala jauh daripada musibah dan bencana. Satu lagi yang ingin saya tambahkan juga, insya Allah akan saya tuliskan di kolom chat, bisa nanti di copy paste atau di screenshot, yaitu Allahumma ja'alna abida ihsan la abida imtihan. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang selalu diberikan kebaikan, bukan hamba-hamba yang selalu diberikan cobaan. Oke, ini bukan hadis, tetapi doa daripada ulama, ya, doa yang sudah sangat terkenal. Allahumma, saya tuliskan di kolom chat, silahkan sambil Ibu Feni meneruskan pertanyaan yang berikutnya. Iya Ustazah, saya tadi gimana ya Allah, nanti Ustazah tulis ya, yang tadi Iya, doa sekarang itu saya ya lagi Ustazah. nulis. Oke, sekarang saya sedang soalnya tulis di kolom chat. suka cepat lupa begitu Ustazah, begitu saya mau tulis apa ya tadi gitu. Nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Ini ada lagi yang bertanya, Ustazah, saya baca sekarang ya, nggak apa-apa? Iya, silakan, sambil saya nulis ini. Ustazah Nur izin bertanya, bila ada orang tua yang ingin melaksanakan ibadah umroh, tetapi harus menggunakan Pampers, apakah boleh Ustazah? Bagaimana Umrah juga tapi pakai hukumnya Pampers. Ustazah? Ya, bagaimana juga hukumnya Ustazah? Yang mana kalau tidak pakai Pampers tidak bisa karena tidak bisa menahan pipis. Syukron Ustazah Nur. Afwan. Itu kalau di dalam bab fikih, di dalam bab kesucian masuk ke namanya daimul hadas. Daimul hadas itu artinya orang yang berhadas selalu. Kita maaf kalau saya masuk ke WC dan buang air kecil atau buang air besar, itu kan namanya hadas. Kejadian yang melarang sholat. Dan begitupun melarang tawaf. Karena tawaf itu sama dengan sholat. Tapi itu kan maaf kalau saya masuk buang air kecil atau buang air besar itu kan seketika terus udah gitu kan. Nah, orang yang selalu keluar atau selalu menetes air pipisnya atau tidak dapat menahan air pipisnya, itu namanya daimul hadas. Artinya hadasnya itu berkepanjangan. Nah, itu hukumnya ada pengecualian. Boleh tawaf dalam keadaan yang seperti itu. Tapi ada sedikit perinciannya. Mungkin ibu yang bertanya ini kalau bisa WhatsApp saya secara langsung, karena ada beberapa perkara yang perlu saya tanya agar insya Allah memberikan jawaban yang pas untuk kondisinya, karena beda-beda juga sih. Tapi umumnya memang ada pengecualian dan dibolehkan kalau memang keadaannya daimul hadas, yaitu daimul hadas selalunya memang seperti itu. Jadi hampir-hampir non-stop. Oke? Kalau bisa WhatsApp secara langsung lebih baik, insya Allah jadi lebih jelas. Baik Ustazah, semoga ini ibu yang menulis tadi mendengar ya. Ustazah tadi ini artinya apa ya yang Allahumma ja'alna abidah ihsan la abidah ya. Ini artinya apa tadi Ustazah? La abidam imtihan. Ya, Allahumma ja'alna abida ihsan la abidam imtihan. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang mendapatkan kebaikan, bukan hamba-hamba yang selalu mendapatkan cobaan. Oke, ya baik. Terima kasih Ustazah. Apakah bisa, Ibu Feni, kita itu hidup nggak ada cobaan sama sekali? Nggak bisa. Tidak bisa, Tapi kita tidak bisa. Tapi kita minta ya Allah jangan cobaannya yang besar. Jangan cobaannya imannya itu yang bergoyang. Na'udzubillah. Jangan cobaannya dicabut imannya gitu kan. Na'udzubillah. Jangan cobaannya yang kita itu keadaan berbalik 360 derajat. Na'udzubillah. Tapi yang namanya cobaan-cobaan kecil itu pasti ada dan itu justru menggugurkan dosa-dosa kita. Doanya silahkan di screenshot atau di copy paste. Iya, terima kasih Ustazah. Ada dua lagi Ustazah, boleh ini? Dua lagi. Boleh. Saya di chat juga ada satu private, nanti insya Allah saya jawab. Oh iya.
Ini satu lagi dari offline dan satu dari online ya. Dari offline, Silahkan. Assalamualaikum Ustazah, terangkan kepada kami tentang ain. Ain Panjang pasti itu Ustazah ya. adalah kenapa iya panjang. Ain itu adalah salah satu cobaan juga, salah satu bentuk cobaan. Ain itu jika seseorang subhanallah memandang kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, ya, tetapi dengan hati yang nggak murni, dengan perasaan yang nggak positif, ya, sehingga orang yang dipandang itu dapat mendapatkan satu apa ya, satu yakni kemudaratan lah, maksudnya dapat mendapatkan satu keburukan daripada pandangan itu. Pada dasarnya arti kata ain itu pandangan mata. Ain itu pandangan mata. Maksudnya orang itu memandang kelebihan yang dimiliki oleh orang lain dan dia nggak begitu seneng dan dia nggak begitu positif, ya. Maka subhanallah negativity daripada pandangan itu katakanlah dapat menjadi satu keburukan bagi orang yang dipandang, sehingga misalnya kalau dia memandang wah cantik banget orang ini gitu kan, orang itu mungkin nanti sakit, mungkin dia mendapatkan satu ya masalah pada kulitnya, whatever. Mungkin dia memandang orang lain misalnya punya mobil baru, wah mobilnya keren banget gitu kan. Akhirnya mobilnya rusak, akhirnya accident, akhirnya mobilnya nggak jalan dan sebagainya. Itu contoh-contoh kecil. Apakah itu benar adanya? Benar. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu salah satu hal yang kayak setiap waktu, setiap saat, setiap pandangan mata? Enggak, pastinya enggak. Enggak, dan kita juga enggak boleh masuk ke kategori was-was. Apa-apa takut, apa-apa takut, apa-apa takut orang mandang apa yang kita punya, yang satu yang bersifat kebaikan atau sifatnya wow atau sifatnya bagus. Jadi kita takut, jadi kita menyembunyikannya, itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada, ya ini mohon disimak baik-baik karena pertanyaannya memang sangat bagus, ya. Rasulullah itu sudah mengajarkan kepada orang yang memandang dan orang yang dipandang, yang mempunyai satu kenikmatan atau satu kelebihan itu. Yang memandang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah, atau Subhanallah, tapi kebanyakan sih Masya Allah. Boleh Masya Allah, Tabarakallah, ataupun Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini untuk siapa? Ini diajarkan untuk yang memandang. Misalnya saya ketemu sama Bu Feni, bajunya, jilbabnya, wah bagus-bagus semua, Masya Allah cantik, sangat-sangat menarik. Ya, saya melihatnya, sunnahnya saya mengucapkan Masya Allah. Masya Allah, Tabarakallah, ataupun Masya Allah, la quwwata illa billah, ataupun Masya Allah. Juga mendoakan, kata Rasulullah, doakan supaya dia berkah. Dengan demikian, hati saya itu insya Allah nggak ada negativity. Insya Allah positif, saya senang, orang lain senang, saya senang melihat orang lain mempunyai kecantikan, mempunyai kelebihan, mempunyai kenikmatan, alhamdulillah wa syukurillah. Doakan, semoga berkah, semoga sehat walafiat, misalnya dapat mobil baru, Masya Allah, semoga selamat, semoga berkah mobilnya, semoga berkah rezekinya, dan sebagainya. Ini untuk orang yang memandang. Untuk kita yang mempunyai satu kenikmatan, kita juga sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk juga kita mengucapkan Masya Allah dan mendoakan agar berkah apa yang kita miliki. Plus ini sangat penting nih, plus yaitu mendawamkan zikir pagi sore. Zikir pagi sore, zikir pagi sore. Itu adalah salah satu perlindungan besar bagi kita. Oke, insya Allah ta'ala mudah-mudahan jelas. Ya, terima kasih Ustazah Nur. Insya Allah jelas ya Ibu yang bertanya tentang ain. Jadi yang memandang dan yang dipandang dua-duanya harus mengucapkan Masya Allah. Gitu ya Ustazah ya? Betul. Plus yang saya ini yang sedang mempunyai kenikmatan, dan kita pasti selalu punya kenikmatan. Kenikmatan itu nggak perlu kayak hal baru, hal besar, hal mahal. Selalu mendawamkan zikir pagi sore itu nggak boleh lepas. Zikir pagi sore.
Zikir pagi sore, Ya, betul baik. sekali. Ya, terima kasih banyak Ustazah Nur. Dari online satu pertanyaan, Ustazah, bagaimana cara kami menyikapi para pembegal nasab Balawi? Karena di Ba'alawi. Indonesia sudah sangat Ba'alawi ya. Karena di Hmm. Indonesia sudah sangat meresahkan Ustazah. Maaf di luar konteks pertanyaannya. Nggak apa-apa. Nasab Ba'alawi mungkin ada yang asing dengan istilah ini atau dengan pertanyaan ini. Ba'alawi itu adalah nasab yang bersambung ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pengarang buku kita ini ya, termasuk pengarang kitab Risalatul Jami' yang sudah menemani kita berapa tahun terakhir ini, adalah salah satu keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Ba'alawi itu nama marga atau kabilah katakanlah. Nah, di Indonesia keturunan Rasulullah itu banyak sekali. Di Indonesia, di Asia banyak sekali keturunan daripada Ba'alawi, daripada kabilah ini, yang mana kabilah ini bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ibu kita bersama yang sangat kita hormati dan kita sayangi, Ibu Faridah. Oke, nah di keadaan yang seperti ini di mana-mana, bukan di Indonesia aja sih, di Turki juga banyak keturunan Rasulullah, di Maroko, di sana, di sini, dan juga di mana-mana ada pembegal yang mengaku-ngaku nasabnya tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di mana-mana ada ya, bukan di Indonesia. Karena kita dari Indonesia, yang kita tahu di Indonesia saja. Bagaimana caranya? Caranya ya alhamdulillah di Indonesia itu ada satu yayasan besar, yaitu Ar-Rabitah Al-Alawiyah. Itu seperti yayasan yang memberikan klarifikasi dan meyakinkan kalau ini apa benar nasabnya sekian-sekian, ataupun dia sedang berbohong dan mengaku-ngaku nasab. Jadi kalau ada apa-apa biasanya kembali ke sana, karena di sana semuanya sudah tercatat, semuanya sudah insya Allah Ta'ala terpercaya. Dan selebihnya bagaimana ya, susah juga sih dikontrol, karena siapa-siapa bisa datang dan keluar di media dan mengatakan saya keturunan dari ini, saya keturunan dari itu. Jadi kita juga nggak bisa cegah sebetulnya, itu perilaku-perilaku yang individual bentuknya. Tapi alhamdulillah adanya badan yang memberikan keyakinan dan klarifikasi di Indonesia, yaitu Rabitah Al-Alawiyah. Insya Allah jelas. Saya ada satu pertanyaan Bu Feni di silakan Ustazah. Dari saya sudah selesai. Sudah ya. Dan pertanyaan ini bagus sekali sebetulnya. Ya, katanya begini. Apakah termasuk sabar terhadap ketaatan? Karena tadi kita membahas sabar itu ada 3 macam ya. Apakah termasuk sabar terhadap ketaatan jika kita sebagai wanita sedang haid dan menunggu masa suci sampai benar-benar bersih? Terkadang di akhir-akhir waktu haid ada flek-flek yang keluar sehari sekali. Inginnya cepat-cepat suci dan sholat atau puasa lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ini benar-benar nggak terbayang. Sabar itu sangat luas. Sabar ini itu sangat luas. Ya, memang sabar itu kita banget. Ibu-ibu kita sekali banget. Ini. Sangat feminim. Perempuan itu subhanallah dalam, yani Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya banyak kelebihan. Antara lainnya itu haid nggak selesai-selesai, atau panjang, atau ngefleknya lama ya. Kepengennya ya Allah kalau bisa stop gitu kan, kalau bisa ada tombol yang dipencet udah. Kenapa? Kepengen sholat, kepengen puasa, kepengen ngaji, kepengen ini. Ini indah sekali, Masya Allah, tabarakallah. Kalau memang kita punya subhanallah dorongan yang seperti itu, tapi kita sabar, kita tahan, ya kita terima apa adanya, itu adalah salah satu bentuk sabar, yang mana sabar itu adalah taat. Artinya Bu Feni, artinya selama kita masih nunggu ya dengan sangat-sangat sabar, kita sedang mendapatkan pahala sebetulnya. Itu padahal kita nggak lagi puasa, dan nggak lagi sholat, dan nggak lagi baca Al-Quran. Luar biasa kan? Masya Allah, ini pertanyaannya mengena sekali. Ibu, iya, apalagi nanti bulan puasa nih, ibu-ibu. Betul. Nanti yang udah puasa Ramadan seharian, iya, betul. Yang udah puasa seharian jam 5 haid. Nah, iya, jam betul, 5:30 haid kan. Mau maghrib haid. Waduh. Pokoknya terima aja, insya Allah pahalanya sudah tercatat. Dan sabarnya itu sedang dicatat sebagai ibadah.